Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah aparatur yang bekerja dalam perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal perlu untuk melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara periodik. Tentu data yang telah dikompilasikan ini akan disampaikan kepada publik dan secara nasional dapat diketahui. Proses kompilasi data realisasi penanaman modal ini dimulai sejak perusahaan menyampaikan laporan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, yang selanjutnya pada tanggal 10 wajib seluruh LKPM yang sudah masuk ke dalam sistem harus dievaluasi dan diverifikasi untuk selanjutnya disetujui untuk dapat dikompilasi secara nasional. Pelaksanaan ini dilakukan secara serentak baik di instansi pusat yaitu di BKPM maupun di instansi provinsi ataupun di kabupaten kota, dan juga termasuk yang di kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas ataupun di kawasan ekonomi khusus. Sampai dengan tanggal 15 pada bulan pelaporan, maka seluruh data LKPM sudah harus masuk dan disetujui untuk selanjutnya dapat dikompilasi. Sehingga sejak tanggal 15 sampai dengan paling lambat tanggal 30 atau tanggal 31 pada bulan periode pelaporan, maka data kompilasi data realisasi investasi itu sendiri harus diumumkan secara nasional atau diumumkan kepada publik secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut apabila di daerah Bapak Ibu atau di instansi di mana tempat Bapak Ibu bekerja belum dapat menyampaikan ataupun melakukan kompilasi secara online, di mana infrastruktur di mana Bapak Ibu bekerja belum dapat dipenuhi untuk bisa menjalankan kompilasi data realisasi investasi secara nasional, maka penyampaian LKPM atau kompilasi LKPM itu sendiri dapat dilakukan secara offline, di mana tahapannya pada tanggal 15, di mana proses evaluasi secara online harusnya sudah terlaksana, masih diberikan waktu sampai dengan tanggal 17 untuk menyampaikan secara berjenjang sampai dengan ke BKPM. Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten maupun Kota itu dapat mengajukan pendampingan ataupun dapat menyampaikan data kompilasi kepada provinsi, di mana apabila Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota infrastrukturnya belum siap atau memadai untuk penyampaian laporan realisasi secara online, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dapat melakukan pendampingan atau memberikan bantuan dalam hal untuk melakukan kompilasi data realisasi investasi itu sendiri. Nanti setelah data laporan realisasi investasi yang dikompilasi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota disampaikan kepada provinsi, maka provinsi dalam hal ini akan menindaklanjutinya untuk melakukan kompilasi seluruh data laporan yang disampaikan dari Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Kota di wilayahnya dan menyampaikannya ke BKPM secara manual. Berikut juga bagi yang di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ataupun di kawasan ekonomi khusus dapat langsung menyampaikannya kepada BKPM untuk penyampaian hasil kompilasinya yang secara offline. Namun demikian, kita harapkan bagi daerah yang di kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus ini sudah menggunakan teknologi informasi, sehingga sudah diharapkan semuanya dapat melakukan kompilasi data realisasi investasi ini secara online. Dalam hal pendampingan yang dilakukan oleh provinsi kepada kabupaten kota, itu dapat berupa melakukan
bimbingan dan konsultasi pelaksanaan verifikasi dan evaluasi serta pencatatan LKPM secara daring atau online di provinsi. Berikut adalah lampiran dalam Peraturan Kepala BKPM nomor 17 tahun 2015 mengenai bentuk laporan kegiatan penanaman modal itu sendiri, di mana khusus untuk laporan LKPM yang tahap konstruksi atau yang disampaikan secara triwulan itu terdapat dalam lampiran 1, dan untuk yang sudah memiliki izin usaha atau sudah siap produksi komersial atau sudah melaksanakan produksi komersial, maka dapat menggunakan formulir pada lampiran 2 Peraturan Kepala BKPM nomor 17 tahun 2015. Bentuk laporan LKPM itu sendiri, di dalamnya terdapat keterangan perusahaan, kemudiannya adalah perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang telah dimiliki, realisasi investasi, kemudian adalah realisasi importasi, baik apakah dari luar negeri atau dalam negeri, dan kemudian penggunaan tenaga kerja, apakah itu asing ataupun itu tenaga kerja dari Indonesia ataupun tenaga kerja dari pihak ketiga. Dan yang berikutnya adalah mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Mungkin kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah keterangan perusahaan. Keterangan perusahaan ini terdapat beberapa poin, diantaranya adalah nama perusahaan, di mana nama perusahaan ini harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Tentu apabila ada perubahan nama, maka perlu ada penyesuaian aktenya dan perubahan dalam izinnya. Yang berikutnya adalah akte pendirian, di mana harus menyertakan nama notaris, nomor pengesahan hukum dan HAM, dan berikutnya adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian adalah bidang usaha, diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam izin prinsip itu sendiri atau persetujuan penanaman modal. Yang berikutnya adalah alamat lokasi proyek, di mana alamat lokasi proyek ini adalah alamat lokasi proyek, nama gedung atau nama jalan atau nomor kode pos, nomor telepon, faksimil, dan email. Tentu dapat diisi secara mendetil sesuai dengan lokasi proyek yang tertera dalam izin. Yang berikutnya adalah alamat korespondensi. Alamat korespondensi dapat berupa kantor pusat atau tempat kedudukan perusahaan, di mana kedudukan perusahaan ini tertera dalam akte pendirian perusahaan, di mana kedudukan perusahaan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bagi perusahaan yang dalam bentuk perseroan terbatas. Sehingga apabila terdapat perubahan dalam hal keterangan perusahaan sebagaimana tersebut, maka perusahaan harus mengajukan perubahan izin yang telah dimiliki. Yang berikutnya adalah perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang dimiliki. Perizinan dan non-perizinan yang dimiliki dapat berupa izin prinsip penanaman modal yang dimiliki, yang harus dicantumkan nomor, tanggal, dan kemudian dapat berupa angka pengenal importer produsen, dapat berupa fasilitas biaya masuk atau impor, dapat berupa rencana penggunaan tenaga kerja asing, izin lokasi, hak atas tanah atau sertifikat yang telah dimiliki, atau izin mendirikan bangunan, atau undang-undang gangguan atau HO, dan atau dapat bisa berupa izin teknis lainnya yang dipersyaratkan dalam melakukan kegiatan usaha di masing-masing sektor. Tentu perizinan dan non-perizinan ini dapat berupa izin-izin yang diterima baik dari instansi pusat maupun instansi di daerah. Yang berikutnya adalah nilai investasi itu sendiri. Untuk laporan yang dalam tahap konstruksi, nilai investasi dirinci berdasarkan modal tetap dan juga modal kerja, di mana modal tetap bisa berupa
pembelian dan pematangan tanah, di mana nilainya adalah nilai perolehan atas biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah. Yang berikutnya adalah bangunan gedung, di mana nilai perolehan yang dilaporkan sebagai data realisasi adalah dapat termasuk bangunan pabrik, gudang, prasarana yang ada dalam lokasi proyek. Berikutnya adalah mesin peralatan dan suku cadang. Bisa berupa suku cadang spare part baik yang diimpor maupun dibeli lokal, termasuk peralatan perlengkapan dalam pengelolaan lingkungan. Itu juga bisa masuk dalam mesin dan peralatan, di samping dengan mesin utama yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha itu sendiri. Yang berikutnya adalah modal kerja, di mana modal kerja dapat diisi berupa nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku penolong, gaji, upah, karyawan, ataupun biaya overhead perusahaan pada saat akan siap melakukan produksi komersial. Sehingga dapat kita ketahui modal kerja ini akan muncul realisasinya pada saat perusahaan akan siap melakukan kegiatan operasional. Sehingga dapat juga kita sebut modal kerja ini biasanya tidak akan muncul pada saat tahap awal, karena tentu mesinnya juga belum ada, bangunan juga belum ada, lahan juga belum ada, sehingga modal kerja pun tidak mungkin perusahaan adakan terlebih dahulu. Nilai realisasi investasi PMDN biasanya dalam bentuk rupiah, dan untuk penamodal asing atau PMA dapat dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Tentu mata uang ini pemilihannya kita akan menyesuaikan melihat lebih lanjut pada izin prinsip atau izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Apakah itu dalam bentuk rupiah ataupun dalam bentuk dolar. Karena bisa saja kita temukan ada perusahaan penamodal dalam negeri, namun rincian investasinya masih dalam bentuk mata uang dolar Amerika, di mana dapat kita ketahui bahwa mungkin sebelumnya perusahaan ini adalah perusahaan PMA yang kemudian menjadi perusahaan PMDN atau berubah status, sehingga data investasinya masih dalam mata uang dolar Amerika. Berikutnya, dalam hal teknis untuk pengisian nilai realisasi investasi itu sendiri, terdapat dua kolom. Kolom pertama adalah realisasi periode pelaporan, tidak termasuk realisasi yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya. Dan yang kolom kedua adalah total akumulasi realisasi sampai dengan periode pelaporan. Di mana penjelasannya bahwa realisasi periode pelaporan pada kolom pertama ini merupakan nilai realisasi yang terjadi pada periode pelaporan, di mana apabila pelaporannya adalah triwulan pertama, maka data realisasi ini adalah realisasi yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Itu adalah nilai-nilai realisasi yang dimasukkan kepada kolom yang pertama. Dan yang kolom kedua, total akumulasi, adalah realisasi akumulasi sejak perusahaan mendapatkan izin prinsip itu sendiri, di mana total akumulasi ini dapat melingkupi laporan realisasi triwulan sebelumnya atau semester sebelumnya bagi perusahaan yang telah pada tahap produksi komersial atau telah memiliki izin usaha. Berikutnya mengenai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini juga harus mencerminkan modal sendiri, laba ditanam kembali, atau modal pinjam itu sendiri. Di mana apabila ada realisasi dalam bentuk mesin-mesin, maka perlu menyantumkan dari mana sumber pembiayaannya. Apabila pembelian mesin-mesin tersebut berasal dari modal sendiri, maka nilainya pun harus dimasukkan ke dalam kolom modal sendiri. Misal, realisasi mesin terdapat 200 miliar, kemudian sumber pembiayaannya dari modal sendiri sebesar 100 miliar, atau dapat juga
100 miliar lainnya itu didapatkan dari modal pinjaman. Hal-hal tersebut dapat saja bisa terjadi, tergantung dari proses bisnis oleh perusahaan atau keputusan dari perusahaan itu sendiri. Sehingga sumber pembiayaan ini dapat mencerminkan sumber modal yang digunakan untuk merealisasikan investasi itu sendiri. Sama dengan realisasi investasi yang di atas, sumber pembiayaan juga terdapat dua kolom, di mana ada kolom pertama adalah realisasi periode pelaporan, yang kedua adalah total akumulasi realisasi sampai dengan periode pelaporan. Total realisasi sumber pembiayaan dengan nilai realisasi investasi tentu harus nilainya sama, sehingga besarnya nilai investasi yang telah direalisasikan oleh penanaman modal atau perusahaan itu dapat kita rinci sumber pembiayaannya dari mana, apakah modal sendiri atau modal pinjaman dengan nilai yang tentunya harusnya sama.